dijual ke negara lain. Itu income lagi buat mereka. Memang kita punya kapasitas untuk membangun itu, panel surya. Di kita surya, itu gerakan renewable itu bukan dari masyarakat. Masyarakat kita hampir nggak peduli. Karena mereka kalau ditanya, apa keuntungan Anda memakai energi terbarukan? Sulit untuk dijawab karena memang bukan gerakan dari bawah. Misalnya saya lebih baik beli mobil daripada beli panel surya. Itu kan suatu hal yang nggak bisa dibandingkan. Satu untuk menghemat pengeluaran, satu lagi nambah, misalkan gitu ya. Memang kita punya semacam komitmen ya, bahwa kita ingin mempensiunkan PLTU yang ada di Indonesia di tahun 2060 kalau nggak salah ya. Tapi semua itu pasti harus berjalan secara gradual. Kalau pendapat saya pribadi, ya kalau memang bisa dikembangkan terus Jepang juga masih menggunakan nikel di mobil-mobil hybridnya. Kalau memang kita melimpah ini, ya nggak ada salahnya kita kembangkan juga, misalkan gitu ya. Mana ya Mas Hannibal ya? Padahal syuting episode cakep kelima ini sudah mau mulai. Saya coba telepon dia deh. Siapa tahu ada halangan di perjalanan. Waduh, nggak diangkat lagi. Coba saya WA deh. Oh, ternyata beliau lagi cuti untuk urusan keluarga ya selama seminggu ini. Kalau begitu, sepertinya saya harus syuting sendiri nih. Bagaimana guys? Boleh. Boleh ya? Gaspol ya? Siap. Saya akan mencoba menganalisis mengenai debat calon presiden keempat yang berlangsung pada hari Minggu lalu, ya, di mana terjadi perdebatan antara paslon 01, yaitu Muhaimin Iskandar, dengan paslon 02, yaitu Gibran Rakabuming Raka, serta paslon 03, yaitu Prof. Mahfud MD. Nah, dalam perdebatan kemarin terjadi banyak kontroversi ya, terutama terkait dengan gimmick yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka, terutama ekspresinya yang dianggap tidak sopan, atau kalau dalam istilah anak mudanya menimbulkan cringe. Cringe. Nah, ini tentu saja menarik untuk dibahas karena ini merupakan debat terakhir dari calon wakil presiden. Dan seperti yang kita ketahui juga, Prof. Mahfud dan Muhaimin Iskandar sepertinya ingin menunjukkan bahwa mereka harus menunjukkan performa yang lebih baik dari debat calon wakil presiden yang pertama. Dan kalau kita lihat dari sentimen netizen dalam berbagai macam survei, itu menunjukkan bahwa memang tingkat positif, kesan positif itu didapat lebih mayoritas kepada Prof. Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Sedangkan sentimen negatif lebih besar didapat oleh Gibran Rakabuming Raka. Jadi tim TPN dari Gibran Rakabuming Raka, calon presiden 02, itu membela aksi teatrikal Gibran tersebut karena dianggap itu merupakan model anak muda. Walaupun banyak pengamat komunikasi yang beranggapan bahwa ini sebuah aksi teatrikal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya ya. Kalau kita melihat di berbagai macam debat calon presiden atau calon perdana menteri, tidak ada aksi teatrikal seperti itu. Terlepas dari berbagai macam kontroversinya, setidaknya Gibran sukses menjadi bahan perbincangan netizen dan pembahasan publik. Tapi tentu saja kita akan lihat nanti bagaimana strategi dari paslon 02 untuk mencoba memitigasi sentimen negatif tersebut. Karena tentu saja kalau ini dibiarkan pastinya akan merugikan paslon 02. Jadi kalau kita lihat dari survei terakhir, dari berbagai lembaga survei yang kredibel, sepertinya Prabowo Subianto paslon 02 masih memimpin dengan angka rata-rata survei sekitar 46 atau 47%.
Tentu saja survei tersebut tidak cukup untuk mencapai satu putaran yang didengungkan oleh tim sukses Prabowo Gibran. Di sisi lain, terjadi perebutan tempat kedua antara pasangan Anies Caimin dengan pasangan Ganjar dan Prof. Mahfud, karena mereka rata-rata selisihnya di sekitar 25% ya, dan itu dalam standard of error. Dan ini tentu saja menarik untuk melihat di beberapa minggu ke depan, apakah tujuan utama dari paslon 02 untuk mencapai satu putaran saja akan tercapai atau tidak tercapai. Dan ini tentu saja menimbulkan reaksi yang cukup keras dari paslon 01 dan 03 karena mereka menuduh bahwa paslon 02 sudah menggunakan segala cara, termasuk penggunaan pengerahan misalnya diduga ya aparat pengamanan, kemudian PNS. Nah ini kan tentu saja dugaan-dugaan yang masih perlu dibuktikan, tetapi ini tuduhan-tuduhan yang dilakukan dan pasti motivasinya untuk menahan laju popularitas dari paslon 02 agar tidak menembus angka di atas 51%. Dan yang menarik, Presiden Joko Widodo baru saja mengatakan bahwa Presiden berhak untuk mendukung dan berkampanye pada calon tertentu. Nah ini tentu saja menimbulkan reaksi yang bermacam-macam ya. Tapi kalau kita secara jujur, misalnya di sistem demokrasi parlementer seperti di Inggris, seorang Perdana Menteri, seorang menteri itu tentu saja berhak melakukan kampanye. Isunya adalah apakah mereka menggunakan fasilitas negara. Nah ini tentu saja menjadi kontroversi yang menarik apabila misalnya presiden dan pejabat negara dianggap menggunakan fasilitas negara. Apalagi kemarin misalnya di debat Capres keempat, itu untuk pertama kalinya kita melihat Menteri BUMN Erick Thohir hadir untuk menyaksikan perdebatan Cawapres kedua ini. Dan juga Khofifah yang merupakan Gubernur Jawa Timur. Dan ini tentu saja menarik untuk didiskusikan apakah secara etis pejabat negara itu pantas untuk terlibat secara langsung dan menyaksikan debat. Walaupun kalau kita saksikan di negara-negara maju, itu banyak juga menteri yang terlibat dalam kampanye, tapi memang di sana diatur sangat ketat ya penggunaan fasilitas negara. Dan ini tentu saja tugas dari warga negara, civil society, akademia, dan tentu saja mass media untuk terus menyoroti ini. Karena ini akan menjadi isu yang sangat penting. Nah, kembali lagi kepada usaha mencapai satu putaran, ini sangat menarik pada saat Prabowo hadir dalam kumpulan alumni Amerika, pendukung Erick Thohir. Nah, yang menarik disebutkan dalam pertemuan ini, kakak dari Erick Thohir yaitu Boy Thohir menyebutkan bahwa konglomerat besar sudah berada di belakang Prabowo Gibran. Dan ini tentu saja menarik ya, apabila misalnya dihubungkan dengan keluarnya Marwar Sirait ya dari PDIP kemarin, yang dianggap dekat dengan pengusaha tertentu. Dan ini menjadi amunisi terutama bagi paslon 01 dan 03 untuk melancarkan serangannya atas nama demokratisasi, atas nama pemilu yang bersih, pemilu yang adil. Dan ini menjadi pertarungan wacana yang menarik untuk pemilu presiden mendatang, terutama menyongsong debat calon presiden kelima yang merupakan debat terakhir ya, yang nantinya menentukan sangat penting kira-kira calon presiden mana yang mempunyai peluang yang sangat kuat. Tapi kalau kita lihat dari hasil polling terakhir dari Kompas, itu justru menarik ya, bahwa sentimen negatif
dari netizen terhadap Gibran itu tidak tergambarkan dalam survei Kompas. Karena dalam survei Kompas yang menyangkup 210 responden mewakili berbagai macam warga negara Indonesia dari berbagai wilayah, itu menunjukkan bahwa oke, Prof. Mahfud unggul dalam debat kali ini, tapi Gibran itu berada di urutan kedua. Dan nilainya juga tidak terlalu jatuh sekali ya dibandingkan Muhaimin Iskandar. Yang menarik, Muhaimin Iskandar justru di nomor 3. Nah, saya mempunyai penilaian sendiri dalam debat calon presiden keempat kemarin. Jadi kalau saya lihat dari segi delivery, dari segi penampilan, itu saya menilai bahwa Muhaimin Iskandar atau Caimin itu mengejutkan semua pihak karena beliau ternyata berhasil menampilkan image yang sangat lepas, guyon-guyonnya ala NU juga keluar, misalnya menyindir terkait dengan catatan terkait dengan MK gitu kan. Dan saya juga melihat bahwa Gibran tampil cukup agresif dalam debat kali kedua ini. Cuman sayangnya memang ekspektasi publik itu tidak seperti debat Cawapres pertama, karena orang sudah melihat Gibran berpenampilan yang kurang lebih sama menurut saya di debat Cawapres pertama. Dan Prof. Mahfud sendiri, dari segi substansi beliau seorang profesor, tentu saja sangat kuat ya. Tapi ya itu tadi, ada beberapa momen di mana dia tidak bisa menjawab substansi. Ya jujur saja, misalnya dalam hal green inflation, itu beliau tidak menjawab langsung substansi dari pertanyaan tersebut. Nah, kembali lagi dari segi penampilan, sayangnya dalam segi penampilan, menurut saya Gibran image-nya justru agak turun dengan aksi teatrikal tersebut ya. Walaupun mungkin argumen dari kubu 02 itu beranggapan bahwa itu gaya anak muda gitu, gaya masa kini. Tetapi hal tersebut bisa dipersepsikan negatif ya, terutama bagi golongan X ya, generasi X yang menganggap itu tidak menghormati orang tua. Tapi kita lihat nanti efeknya seperti apa. Nah, kembali lagi dalam segi penampilan, di atas panggung saya memberi nilai Caimin 85, Prof. Mahfud 80, dan Gibran 75. Nah, sekarang kita ke substansi yang ditampilkan oleh para paslon tersebut di debat Capres keempat. Untuk substansi, saya melihat Muhaimin Iskandar sangat fasih ya, terutama beliau misalnya menyerang terkait dengan program food estate. Kemudian argumennya mengenai keadilan ekologi itu sangat pas dengan narasi yang coba dikembangkan oleh calon presidennya Anies Baswedan. Sehingga menurut saya dari segi argumen nilai Muhaimin Iskandar cukup tinggi. Karena itu saya juga tetap memberikan nilai 85. Kemudian dari segi Prof. Mahfud, saya melihat Prof. Mahfud ini dari segi substansi cukup bagus, walaupun sekali lagi dia mencoba mengangkat dari angle hukum ya. Dia coba men-share misalnya pengalaman dia sebagai ketua MK yang membuat keputusan yang menguntungkan masyarakat adat. Saya rasa itu sangat bagus, tetapi sayangnya substansi dari Prof. Mahfud itu dinodai dengan ketidakmampuan menjawab soal green inflation. Nah, oleh karena itu saya memberi nilai 80. Sementara dari sisi substansi untuk Gibran Raka Buming Raka, itu saya melihat terlalu banyak pengulangan materi yang dilakukan di debat Cawapres pertama. Ya misalnya dia mengulang-ulang terus terkait dengan hilirisasi. Nah, kemudian juga terkait dengan green jobs yang menghasilkan pekerjaan sekitar 5 juta itu semua argumen yang dia sudah ungkapkan di debat Cawapres pertama, tema ekonomi. Jadi dari segi substansi menurut saya tidak terlalu baru. Oleh karena itu saya menilai 75 ya untuk
dari segi substansi tersebut. Nah, kemudian dari segi pengendalian emosi, saya memberi penilaian kepada Cak Imin juga cukup tinggi, 85, karena dia sebenarnya cukup diserang secara agresif oleh Gibran ya, mulai dari botol plastik ya, mulai dari mendapat catatan dari Tom Lembong gitu kan. Tapi saya melihat Cak Imin mampu mengontrol emosinya sehingga dia mampu memberikan serangan balik ya terkait dengan catatan MK. Bahkan di konferensi pers terakhir dia mengatakan akan menghubungi Tom Lembong karena ada yang kangen gitu. Nah itu menarik. Saya rasa itu Cak Imin asli keluar di situ. Nah sementara untuk Prof Mahfud saya rasa pengendalian emosinya juga cukup baik. Ya kita lihat bagaimana reaksinya terhadap aksi teatrikal dari Gibran, dia balas lagi dengan aksi teatrikal juga yang dianggap bahwa pertanyaannya tidak menjawab substansi dan dianggap sebagai hal yang receh. Walaupun saya tidak setuju ya bahwa soal green inflation itu receh gitu. Jadi sehingga dari segi pengendalian emosi itu saya kasih nilai Pak Mahfud 80. Nah dari segi pengendalian emosi untuk Gibran saya rasa ini menarik ya bahwa dia sangat agresif melancarkan serangan. Cuman memang serangan tersebut saya rasa tidak efektif lagi. Apalagi dia mencoba taktik yang dia lakukan di debat Cawapres pertama. Yaitu di mana dia mencoba menampilkan istilah-istilah yang cukup asing. Misalnya greenflation. Kemudian soal baterai itu ya, saya sendiri nggak ngerti itu singkatannya apa. Tapi saya rasa sudah diperingatkan oleh KPU bahwa hal tersebut kalau ada istilah-istilah asing harus dielaborasi, tapi dia mencoba lagi melakukan itu. Sehingga saya memberi nilai dalam hal pengontrolan emosi juga saya melihat Gibran juga tidak mampu mengontrol emosi sehingga terkesan terlalu agresif ya, terlalu tidak menghormati kedua peserta tersebut. Sehingga saya memberi nilai dalam komponen tersebut nilainya 70. Demikian pemirsa, analisis saya dari debat Capres keempat dan tentu saja akan menarik kita menyaksikan debat Capres kelima karena kembali kita akan menyaksikan calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo untuk bertarung kembali untuk terakhir kalinya. Jadi ini moment of truth bahwa ini merupakan debat terakhir yang mereka pasti berusaha sekali agar momentum dan elektabilitasnya naik setelah debat tersebut. Oke, tentu saja untuk episode Cakap kali ini kita perlu berdiskusi terkait dengan substansi dari debat Capres keempat ya, yang membahas mengenai energi, pangan, energi berkelanjutan, desa, dan hukum adat. Nah, pada episode kali ini kita beruntung kedatangan tamu, yaitu Dr. Eko Adi Setiawan, yang merupakan mantan Direktur Tropical Renewable Energy di Fakultas Teknik UI, dan juga dosen tetap di Departemen Teknik Elektro di Fakultas Teknik UI. Selamat datang, Mbak Eko. Ya, selamat datang, Pak. Apa kabar? Baik. Sehat selalu ya? Sehat. Apakah sudah nonton debat Capres keempat kemarin? Iya, saya simak ya hal-hal yang menyangkut energi khususnya. Iya, seru ya. Dari segi gimmick juga menarik ya. Tapi tentu saja untuk diskusi saya dengan Mas Eko, saya akan lebih banyak membahas mengenai substansi ya. Nah ini kan kalau Mas Eko lihat dari segi program ketiga Capres, bisa dianalisis satu persatu. Mungkin prioritasnya apa, terutama terkait dengan renewable energy ya. Dari Capres 1, Capres 02, Capres 03. Iya, terima kasih Mas Wisnu. Jadi saya sudah menyimak hasil daripada acara tersebut, lalu kemudian saya juga membaca literaturnya
mengenai visi dan misi, khususnya dalam konteks energi dari ketiga pasangan calon itu, saya melihat dari sisi yang positif dulu ya, bahwa di 01 di situ saya melihat bahwa ada kata-kata apa namanya, mereka konteks energinya ingin memberikan peran masyarakat yang lebih luas agar masyarakat bisa berkontribusi terhadap pemanfaatan atau pengolahan energi ini, pengembangan energi. Jadi partisipasi masyarakat itu menjadi hal yang menurut saya membedakan dia dari yang lain. Ya, ini hal yang menarik. Mungkin nanti bisa kita eksplor lebih jauh. Nah, pasangan nomor 2 yang saya lihat cukup menarik adalah membawa konteks negara bahwa Indonesia harus menjadi raja energi terbarukan. Gitu. Jadi kata-kata itu tertulis dan itu bagus untuk bisa memperlihatkan bahwa Indonesia nanti ke depan punya posisi loh sebagai penghasil energi, bukan yang pengguna tapi penghasil, bahkan mungkin juga pengekspor energi. Nah, yang ketiga di paslon 3 saya melihat ada kata-kata yang menarik juga tentang desa energi. Itu berarti kan konteksnya adalah bagaimana mereka berusaha untuk mengembangkan energi dalam skop community. Itu isu yang juga sedang marak di Eropa saat ini. Jadi ketiga paslon ini mempunyai beberapa titik sentral, partisipasi masyarakat, tampilnya Indonesia menjadi negara yang bisa mengembangkan energi terbarukan, lalu kemudian penguatan komunitas-komunitas energi di lingkungan atau di masyarakat. Menurut saya itu hal yang menarik sih sebenarnya. Ya, jadi penekanannya berbeda ya, walaupun memang kan fokusnya tetap renewable energy. Tapi kalau kita lihat kan negara kita kan sudah puluhan tahun ya tergantung pada sumber energi fosil, ya. Kemudian kita juga sebagai negara berkembang didorong menuju renewable energy. Nah, Mas Eko melihat visibility-nya dan usaha dari pemerintah kita dari dulu hingga sekarang bagaimana untuk menuju transisi renewable energy tersebut? Iya, jadi saya mau cerita sedikit ya bahwa kata-kata energy transition atau transisi energi ini sebenarnya berasal dari Eropa. Bahasa Jermannya adalah Energiewende. Itu awal yang menjadi penting. Kenapa? Karena di Eropa memang undang-undang energi terbarukan itu udah ada dari tahun 2000. Jadi udah 24 tahun yang lalu. Jadi kita ini baru merancang nih, ini belum kelar-kelar nih undang-undang energi terbarukan kita. Jadi secara undang-undang bahwa penerapannya kita udah ketinggalan 24 tahun. Artinya kalau mereka lebih leading dan lebih siap itu hal yang wajar. Tapi di Indonesia menurut pendapat saya bahwa kita akui bahwa Indonesia ini pertama begini Mas Visnu. Jadi seringkali kita melihat Indonesia bahwa Indonesia itu dianggapnya kayak negara kontinental. Seperti halnya kita memandang Eropa, Amerika, Cina misalkan gitu. Padahal kita tuh punya karakteristik negara kepulauan. Jadi kalau Indonesia, saya sering melihat itu perlu lihat dari 5 pulau besar aja. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi misalkan. Nah ini masing-masing daerah ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda karena energi terbarukan itu hubungannya sangat erat dengan lokal, geografis. Ya. Jadi di Jawa belum tentu sama dengan yang di Sumatera. Kalimantan beda. Kalau konkretnya misalnya yang Jawa sumber energi yang khas apa, Sumatera energi apa? Bagus, menarik itu. Jadi kalau secara umum untuk renewable energy memang bukan karena kita berada di daerah tropis, itu memang matahari menjadi nomor 1. Bahwa potensinya tinggi, durasi radiasi matahari sama itu lama gitu ya. Itu berlaku di hampir semua wilayah Indonesia. Tapi misalkan untuk angin misalkan gitu. Angin kita tuh boleh bilang tidak besar karena kita berada di daerah tropis. Mungkin tapi di daerah selatan Jawa itu anginnya lebih bagus. Barat Sumatera itu bagus. Kalau kemudian di sebagian timur itu juga cukup bagus. Tapi daerah Kalimantan itu mungkin tidak begitu banyak. Mungkin Sulawesi juga begitu karena memang benar-benar berada di daerah ekuator. Jadi dari situ ya. Misalkan ada lagi mungkin untuk energi terbarukan dari panas bumi. Ya daerah-daerah emang benar-benar banyak gunung-gunung berapinya. Kalimantan pasti nggak ada. Ada yang pasti ada di Jawa yang besar. Nah hal-hal itulah sebenarnya kemudian saya ngelihat bahwa
potensi ini itu kalau dikerucutkan di tiap-tiap pulau, di tiap-tiap daerah, pengennya kita tuh sebenarnya setiap kepala daerah itu memang punya petanya, potensinya, karena itu berbeda dengan daerah-daerah lain. Jadi kita nggak bisa ngomong Indonesia harus ini aja misalkan gitu. Iya, itu menurut saya berbeda karena kan tadi karakteristik negara kita yang kepulauan. Nah, kalau daerah yang kontinental itu hampir sama mereka boleh dibilang. Jadi boleh dibilang dengan variasi yang cukup banyak itu berarti penanganannya dan pengembangannya itu butuh perhatian lebih khusus karena tadi tingkat variasi. Yeah. Nah, yang berikutnya memang kita akui bahwa undang-undang kita itu belum kelar Mas sampai sekarang. Padahal udah digodok mungkin beberapa tahun yang lalu. Oh, oke. Jadi belum ada undang-undangnya. Kalau dari segi berancangan regulasi, undang-undang. Kalau dari segi regulasi dasarnya apa selama inisiatif ini pemerintah renewable energy? Dasarnya adalah peraturan betul. Jadi ada target nasional yaitu tercapainya bauran energi terbarukan dalam skop nasional itu mencapai 23% di tahun 2025. Tapi kenyataannya kita baru mencapai 13,1%. Artinya kita nggak mencapai target yang udah kita tentukan sendiri. Dan itu udah dicanangkan secara internasional juga. Itu dicanangkannya kapan tuh kita menargetkan 23% itu? Itu ada di aturan pemerintah di tahun 2017. 2017 ya. Okay. Sekitar itulah kira-kira ya. Okay. Nah ini kan udah berarti udah 6 tahun lebih ya? Ya, 5-6 tahun ini ya. Nah ini belum tercapai nih Mas. Itu kan PR yang kita buat sendiri, kata kita merencanakan sendiri, tapi belum tercapai. Nah ini sebenarnya menjadi otokritik juga buat kita kenapa ini nggak tercapai. Walaupun itu juga nanti bisa kita ekspor lebih jauh sih. Ya, itu kira-kira kenapa kita tidak bisa tercapai ya? Apakah karena kan ada yang mengkritik bahwa mungkin ada vested interest hingga penggunaan sumber daya alam fosil fuel masih menjadi prioritas. Kalau menurut pengamatan Mas Eko bagaimana? Ya, betul bahwa kita tuh memang boleh dibilang fosil seperti batu bara itu memang banyak di Indonesia, Mas. Dan pada saat ini itu masih tulang punggung yang besar untuk dikonversi menjadi listrik gitu ya. Dan boleh dibilang tanpa memperhatikan biaya efek daripada polusi dan sebagainya itu memang murah. Isu di Indonesia masih affordability, keterjangkauan harga. Ya. Nah, belum lagi mungkin masyarakat kita yang memang boleh dibilang banyak yang masih berat untuk membayar energi dengan harga yang cukup mahal. Namun demikian bahwa teknologi ini makin hari makin berkembang. Artinya sebenarnya saya melihat bahwa fase berubah menjadi renewable itu harus didasari oleh sebuah kalau kita mau cepat ya, kayak gini. Jadi misalkan ini saya cerita dulu. Jadi misalkan kalau di Eropa ya, kenapa dia mau pakai renewable energy? Karena dari tahun 80-an atau tahun 90-an, masyarakat di Eropa, khususnya di Jerman, Prancis, dan sebagainya, mereka udah protes jangan sampai negara kami ini memakai nuklir power plant karena itu berbahaya, radioaktif. Karena Chernobyl itu ya, kasus Chernobyl kan. Salah satunya. Chernobyl itu tahun 80-an itu hanya menjadi pemicu menjadi lebih besar. Tapi sebelum itu udah banyak demonstrasi. Oh gitu ya? Yes. Nah, lalu kemudian ada keinginan juga mereka lepas dari penggunaan batu bara. Karena tadi efek dari emisinya yang memang cukup berbahaya untuk kesehatan, terutama yang dekat daerah pembangkitan. Nah, artinya apa? Gerakan kesadaran itu memang muncul dari masyarakat, Mas. Dari masyarakat, lalu kemudian dibawa ke parlemen, parlemen kemudian membuat undang-undang dan dilaksanakan oleh pemerintah, ya, dan kemudian mereka bergerak. Plus, nah ini yang plusnya ini yang belum nanti itu nggak dibahas di semua di calon-calon kita. Itu mereka mengembangkan teknologinya. Nah ini kita teknologinya kurang. Teknologi apa nih? Teknologi energi terbarukan seperti turbin angin, panel surya, baterai dan sebagainya. Jadi ketika mereka menggunakan itu ada produk mereka sendiri yang kemudian produk ini bisa dijual ke negara lain. Itu income lagi buat mereka. Memang kita punya kapasitas untuk membangun itu, panel surya. Nah, di kita surya, itu gerakan renewable itu bukan dari masyarakat. Masyarakat kita hampir nggak peduli. Karena mereka kalau ditanya, apa keuntungan Anda memakai
energi terbarukan? Sulit untuk dijawab karena memang bukan gerakan dari bawah. Itu adalah top down. Kebijakan yang muncul karena interaksi bangsa kita dengan negara-negara lain. Akhirnya kita mengikuti isu net zero emission. Ya, itu bagus-bagus aja, tetapi ketika itu bergerak, berarti gerakannya top down. Nah, top down ini itu hampir kita boleh bilang, apakah di antara kita ada yang bicara masalah energi terbarukan di warung kopi, di warteg? Nggak ada diskusi. Jadi kesimpulan dari Mas Eko nih, pemirsa, bahwa gerakan renewable energy ini lebih bersifat elitis ya. Yes. Jadi lebih kepada didorong oleh pengambil kebijakan, para elit politik, elit bisnis, tetapi di grassroots ya, kelompok menengah bawah belum pada awareness ya. Nah, sebenarnya tanggung jawab dari kementerian mana ya idealnya untuk membuild awareness terkait dengan energi terbarukan ini? Ini pertanyaan yang menarik. Ini tanggung jawab siapa? Sebenarnya isu itu bagus, Mas. Benar bagi sebuah negara. Memang kita setuju kita menuju ke sana. Tetapi ketika kita menuju ke sana, kalau itu tidak memberikan benefit. Misalkan gini, Mas Wisnu. Mas Wisnu pasang panel surya. Kalau panel suryanya susah untuk dapatkan izin. Ya itu harus izin ya? Izin dulu. Izinnya dari kementerian mana ini? Dari operator listrik kita, PLN. Ada izin, ada prosesnya. Ke ESDM juga harus ada prosedurnya. Nah, kalau itu lama, berlarut-larut misalkan, sehingga orang, apa ya benefit saya pasang? Nah, ini. Kalau benefit jelas, perizinan jelas, mereka mengatakan tagihan listrik saya akan turun. Iya. Kan itu menarik. Iya. Ketika itu muncul, Mas, sekali muncul, itu pasti akan semua orang hampir pasang. Contoh nih, di rumah saya sendiri. Saya sebulan misalkan memang saya catetin, sebulan saya 500.000. Pakai panel surya, tagihan saya cuma tinggal 250.000. Kan 50% udah bagus. Kalau itu digaungkan, ada benefit yang dirasakan oleh masyarakat, maka hampir semua orang akan pasang. Ya. Nah, benefit-benefit ini tuh jarang kita dapatkan. Disosialisasikan. Ya? Harusnya ini sosialisasi ini tanggung jawab dari siapa? Ya. Kementerian apa? Ya, sebenarnya sih nggak hanya kementerian, tapi juga dari operator listriknya juga harusnya pasang. Jadi PLN listrik, ya. Misalkan. Salah satunya perguruan tinggi. Jadi semua stakeholder di bidang energi yang memang harus sudah mulai menggaung-gaungkan. Karena menurut saya kesadaran yang paling bagus itu datang juga dari perguruan tinggi dan sekolah-sekolah. Iya. Artinya kalau dari bangku sekolah, kuliah, lalu juga di masyarakat juga didengung-dengungkan itu akan menjadi cepat tuh proses itu. Iya. Di Cina nih teman saya langsung dari Cina mengatakan itu ketika mereka pasang panel surya itu spanduk di jalan itu bunyinya tentang mengajak untuk menggunakan energi terbarukan, khususnya panel surya. Itu jadi udah di kampung ini ada spanduknya, kami pasang. Jadi ada rasa. Iya, rasa ownership-nya ya terhadap itu. Nah, itu nggak ada di masyarakat kita. Sebab masyarakat kita menilai, wah masih susah nih. Masih mahal nih gitu ya. Kalau mahal itu harganya udah makin lama makin turun sebenarnya. Tapi maksudnya persepsi bahwa beli panelnya mahal tuh masih ada ya? Ada ya? Ada. Tetapi kadang-kadang itu diperhatikan bahwa orang kadang-kadang berpikir dibandingkan dengan apa dulu. Iya. Mendingan saya beli ini. Nah, beli ini kadang-kadang itu kita nggak fair membandingkannya. Membandingkan sesuatu yang produktif dengan yang nggak produktif. Misalnya saya lebih baik beli mobil daripada beli panel surya. Itu kan suatu hal yang nggak bisa dibandingkan. Satu untuk menghemat pengeluaran, satu lagi nambah. Misalkan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga tidak tepat ketika kita membandingkan sesuatu yang produktif dengan sesuatu yang konsumtif. Oke. Iya kan? Nah, itu juga bagian dari edukasi karena kebiasaan kita. Karena kita dari kecil, Mas. Dari kecil itu udah tahu bahwa listrik ini sumbernya dari mana. Dari sebuah misalkan operator listrik. Tapi ketahuilah bahwa memang di undang-undang dasar kita tuh kalimatnya tuh agak umum. Bumi, apa gimana kalimatnya? Bumi, langit, kekayaan alam di dalamnya adalah milik negara. Nah, itu kesannya kan jadi sumber daya alam itu sesuatu yang ada di titik mana, misalkan tambang di mana,
atau sumber energi air terjun di mana. Padahal sekarang dengan adanya teknologi, di rumah-rumah kita yang kena sinar matahari, disitulah ada listriknya sebenarnya. Artinya ada perubahan dengan kemajuan teknologi, ada perubahan orang berpikir, loh di rumah saya aja udah ada listrik sendiri. Nah, ketika itu terjadi, sebenarnya itu udah memperlihatkan bagaimana bahwa tiap-tiap rumah, tiap-tiap individu, Mas Wisnu, itu udah bisa menyiapkan listriknya sendiri. Ya, artinya apa? Bahwa teknologi ke depan memang memungkinkan dan mengajak orang untuk memanfaatkan energi yang ada di tempatnya sendiri, untuk dipakai sendiri, bahkan mungkin akan dijual ke jaringan listrik. Nanti baru nyambung ke isu baterai setelah itu. Oke, jadi gitu kira-kira. Ada perubahan mindset jadinya. Nah, ini kembali lagi ke debat ya. Kan ada menarik tuh di momen pada saat tanya jawab antara Gibran dan Prof. Mahfud ya, terkait dengan greenflation. Ini kan terkait dengan transisi energi kan, efek dari transisi energi. Nah, cuman Prof. Mahfud dianggap Gibran tidak menjawab pertanyaan. Menurut Mas bagaimana? Dia menjawab pertanyaan nggak Prof. Mahfud? Ya, dengan kalimat itu tentu jelas tidak menjawab pertanyaan ya. Jadi, ya saya rasa istilah greenflation, saya sendiri anggap itu istilah yang baru, walaupun saya udah ngajar renewable energy sudah hampir 10 tahun lebih ya. Tetapi konteksnya adalah, saya melihat bahwa greenflation ini memang terbentuk dari dua kata green dan inflation gitu ya. Tapi harus diperjelas nih, biasanya tuh gini, jangan sampai orang berpikiran bahwa green artinya bahwa gara-gara energi terbarukan maka terjadi inflasi. Nah itu dia, nah, itu persepsinya gitu kan. Nggak benar begitu. Nggak benar. Kenapa bisa nggak benar? Karena sekarang, pertama saya bisa bantah gini, yang pertama adalah bahwa harga energi dari energi terbarukan itu udah bisa lebih murah daripada energi fosil. Lebih murah. Ya. Yang kedua, pengertian greenflation ini sebenarnya mengacu dalam kasus di Eropa beberapa waktu belakangan ini. Jadi menuju green, artinya menuju lebih bersih, ya di sebuah negara. Kemudian kan lebih bersih itu pengertiannya gini, bahwa karbon yang dihasilkan oleh proses produksi, ya, menguap ke udara, lalu kemudian harusnya bisa ditangkap, di-capture. Nah, capture-nya ini Mas, itu pakai teknologi. Ada CCUS atau CCS, Carbon Capture Utilization Storage atau Carbon Capture Storage. Jadi, sebuah alat, sebuah device yang guna untuk meng-capture itu, untuk nangkep itu mahal. Nah, karena dia mahal, otomatis ketika ada, misalkan ini saya punya pembangkit listrik tenaga uap. Bahan bakarnya batu bara. Lalu saya biar karbonnya itu bisa diserap kembali, saya beli alat itu. Belinya dari luar negeri pasti, negara kita belum bisa buat sama sekali. Jadi, akhirnya kan biaya capital cost-nya jadi naik dong. Nah, kalau ini naik, berarti harga energi naik dong. Kalau energi naik harga, berarti produksi yang dijual kan juga harus naik. Nah, jadi sebenarnya kata green ini jangan sampai diartikan itu gara-gara renewable. Tapi sebenarnya gara-gara, ya bukan gara-gara. Jadi